Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Ya, selamat datang teman-teman di channel kami yang membahas mengenai isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Nah, kali ini kita mau bahas isu apa nih kira-kira, Kak? Sekarang kita bahas isu yang lagi viral, yaitu kasus pencabulan yang ada di pondok pesantren ya. Pondok pesantren ya. Yang seharusnya pondok pesantren itu tempat membina akhlak anak-anak muda, tempat belajar, menuntut ilmu, dan juga ya tempat memperbaiki apapun yang berkaitan dengan agama ya. Iya, iya. Dan akhir-akhir ini tuh kenapa marak banget terjadi hal semacam ini gitu. Kasus yang telah kita rangkum itu ada 3 kasus ya. Yang pertama, kasus pondok pesantren di Bandung, korban santriwatinya sebanyak 13 dan kejadian ini terjadi pada tahun 2022. Masih ingat nggak? Tahun kemarin ya? Iya, pelakunya ya pengasuh pondok pesantren itu sendiri, yang divonis hukuman mati tuh. Ramai banget kan? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pondok pesantren di Jember. Nah, beliau ini juga dijuluki sebagai Kiai Jember, juga selaku pengasuh pondok pesantren, yang kejadiannya itu tahun 2023 awal. Kalau nggak salah kasusnya masih berjalan sampai sekarang. Itu. Terus yang ketiga, pondok pesantren di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya, ini sangat-sangat viral saat ini tuh, karena kejadiannya masih sangat baru dan kasusnya juga masih dalam penanganan Polres setempat gitu. Terkadang ketika seseorang itu meramaikan kasus ini di media sosial ya, ada saja yang merespon bahwa jangan mengumbar aib orang, karena semua dari kita itu punya aib, hanya saja belum diperlihatkan oleh Tuhan. Nah, menurut saya ini merupakan tindak kejahatan ya. Ketika didiamkan, maka sama halnya dengan kita memberi ruang kepada tindak kejahatan tersebut, yang bisa jadi muncul kembali gitu, dengan pelaku yang berbeda, korban yang berbeda, dan kejadian dan tempat yang berbeda gitu. Ya. Atau justru lebih parahnya dengan orang yang sama yang melakukan. Kalau kita biarkan aja nih perilaku seperti ini, merespon tindakan kejahatan cabul ya, dalam tanda kutip, bukan berarti kita itu merasa lebih baik dan lebih sempurna dari pelaku gitu. Justru dengan adanya pengecaman sebagai wujud perlawanan sebenarnya atas perbuatan tersebut. Iya, gitu. Sebagai peringatan juga ya buat semuanya ya. Iya. Buat kita juga, bahwa apapun yang terjadi teman-teman, apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Apalagi ini merupakan kejahatan yang sangat amat mengerikan dan juga bisa berlanjut kepada mental anak nantinya. Itu lebih parahnya sih. Betul. Ya, bukan perkara kita ini seolah-olah lebih baik dari si pelaku, lebih sempurna. Ya, semuanya juga kita sadar bahwa kita semuanya punya aib gitu. Cuman jangan karena alasan seperti itu sehingga kita bungkam, tidak merespon hal-hal yang jelas-jelas itu tindakan kejahatan. Saya rasa sih kalau bentuknya sudah kriminal ya, itu kayaknya harus dilaporkan. Memang kita harus mendukung orang-orang yang menjadi korban itu untuk melapor ke
pihak yang berwajib ya. Ya. Beda halnya ketika ada aib yang benar-benar bisa ditutupi, sesuatu hal yang bisa ditutupi tanpa merugikan orang lain, itu berbeda ya. Beda dia. Kasusnya dengan perbuatan kriminal, itu beda sekali ya guys. Betul. Jadi jangan samakan perbuatan yang cuman merugikan diri sendiri dengan perbuatan yang bisa merugikan orang lain, itu beda. Iya. Ini kan melanggar hukum publik ya, yaitu hukum pidana. Ya kalau sudah melanggar hukum publik, konsekuensinya ya pasti akan direspon oleh publik. Makanya itu ya jangan heran kalau misalkan orang-orang itu ramai untuk merespon hal semacam ini. Karena ini persoalan publik, maka daripada itu ya pasti ramai. Ya, kalau persoalan seperti ini tuh ramai banget. Karena kenapa teman-teman? Karena ya orang tuh biar tahu bahwa orang seperti ini dia itu berbahaya ya. Berbahaya, terus tidak bisa dibiarkan melakukan hal seperti itu, supaya tidak terulang lagi, tidak terulang-ulang pada orang yang sama ya guys, pelakunya yang sama. Saya lihat di komentar-komentar media sosial itu masih banyak orang-orang yang memberikan semangat, yang memberikan dukungan kepada pelaku gitu. Iya, kalau dukungan itu banyak di media sosial kepada pelaku, maka disitulah pelaku merasa tidak sendiri. Bahkan merasa masih banyak orang-orang di luar sana yang menyukainya, dan merasa percaya diri atas apa yang telah dilakukannya. Dan ini masalah kalau orang sudah jelas-jelas melakukan tindak kejahatan seperti itu, masih diberikan semangat, masih diberikan support, ya maka di situ juga lah sebenarnya dia akan merasa punya dukungan besar, merasa punya kekuatan, dan apa yang dia telah lakukan itu ya bukan hal yang betul-betul nantinya akan menjadi suatu kesadaran bagi dirinya gitu. Karena ya itu tadi, masih banyak orang-orang yang menyukainya sehingga ya percaya diri aja. Nah, seperti yang kamu sudah jelaskan dari awal ya tadi ya, bahwa pondok pesantren ini suatu wadah atau lingkungan pendidikan, baik itu pembentukan karakter, terus pengembangan skill minat anak-anak ya, mendidik akhlak anak-anak. Maka dari itu menurut saya sebaiknya kapasitas seorang pengasuh atau seorang pimpinan pondok pesantren itu dikembalikan pada Kementerian Agama itu sendiri. Nanti Kementerian Agama setempat yang memberikan suatu kualifikasi apakah seseorang ini betul-betul mempunyai kapasitas untuk memimpin pesantren atau mengasuh pesantren atau tidak. Menurutmu bagaimana? Iya, bagus sih. Jadi yang namanya pendidik emang harus diuji ya guys. Iya. Nah, seperti guru itu kan diuji juga kan? Benar. Guru, apalagi pondok pesantren. Nah, kalau guru aja diuji, pondok pesantren juga harus diuji dong. Iya nggak? Iya, jadi mungkin itu ya masalahnya. Karena tidak 1, 2, 3 masalah seperti ini selalu hadir di pesantren itu.
dengan adanya kejadian seperti ini, ya jangan sampai penilaian masyarakat pada lembaga pesantrennya itu negatif dalam tanda kutip, karena saya rasa ini tidak ada hubungannya dengan lembaga pesantren itu sendiri, karena kita tahu bahwa tujuan awal anak-anak datang di pondok pesantren itu betul-betul ingin belajar ya. Jadi anak-anak yang sudah terlanjur di pondok pesantren itu sendiri ya wajib untuk difasilitasi, dan jangan sampai ini mengefek pada aktivitas pondok pesantrennya juga gitu. Menurutmu gimana? Ya, kalau satu yang bermasalah ya satu aja yang dievakuasi kan, satu aja yang ditangani, satu aja yang dibimbing. Iya kan, satu aja yang diobatin. Kalau memang satu yang berpenyakitan ya satu aja yang diobatin. Karena tidak dipungkiri bahwa santri dan santriwati itu banyak di sana, dan sebagian dari mereka itu adalah anak yatim piatu ya. Iya sih. Jadi sangat-sangat disayangkan ketika ini berimplikasi atau berdampak atas adanya kasus ini. Maka dari itu saya rasa dengan adanya kasus ini jangan sampai menghambat aktivitas belajar yang ada di pondok pesantren. Gitu. Dan adik-adik di sana juga selalu semangat belajarnya, tetap jalan, dan selalu berprinsip pada tujuan awal, yaitu belajar dan menggapai cita-cita. Iya, gitu. betul sekali. Ya itu saja teman-teman yang bisa kita share, yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tetap dukung channel Zakia Hidayah, like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video yang kami share. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.